Perkenalkan, nama saya Sekar Kinanti dari kelas N2D, jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya dengan NIM 24314070111127. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola dokumen. Saya akan menjelaskan sistem pengelolaan dokumen dalam bentuk digital menggunakan sistem penyimpanan abjad di Google Drive. Alasan saya menggunakan sistem abjad karena sistem ini mudah diterapkan dan cocok untuk pengarsipan dokumen berdasarkan nama klien, instansi, atau jenis dokumen. Dokumen akan disusun berdasarkan urutan alfabet atau huruf awal dari nama dokumen. Nah, langsung saja, mari kita simak video tutorialnya. Nah, di sini langsung saja saya sudah menyiapkan folder-folder berdasarkan abjad dari A sampai Z. Nah, sebagai contohnya, saya akan buka folder A. Nah, di folder A ini saya sudah menyiapkan beberapa nama perusahaan yang berawalkan dari huruf A, seperti Akademika, Solusi Prima, Alam Raya Sejahtera, Alfa Kreatif Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, untuk folder B dan seterusnya bisa disesuaikan dengan nama perusahaan. Seperti jika di folder B diisi dengan Bahagia Cahaya Lestari, dan folder C bisa diisi dengan perusahaan seperti Ceria Jaya Abadi. Jadi sesuai dengan abjad nama depan perusahaan itu. Karena ini adalah folder A, maka semua perusahaan yang ada di sini berawalan dengan huruf A. Sebagai contoh, saya akan membuka folder Anugerah Jaya Mandiri. Di dalam folder Anugerah Jaya Mandiri ini terdapat surat edaran, surat keputusan, surat niaga, surat undangan, dan lain sebagainya. Nah, folder ini diisi dengan jenis surat yang ada. Misalnya, perusahaan mempunyai surat perintah. Nah, semua surat perintah dimasukkan ke dalam folder surat perintah. Nah, begitu pula dengan surat-surat yang lainnya. Nah, di sini juga ada surat untuk inactive folder. Jadi untuk surat-surat yang sudah tidak aktif dimasukkan ke dalam surat inactive folder. Nah, sebagai contoh, saya akan membuka salah satu dari folder surat. Saya akan membuka folder surat undangan. Di folder surat undangan ini ada beberapa file-file yang sudah saya namakan dengan kop surat. Isi dari folder surat undangan ini adalah surat-surat undangan yang masih digunakan atau masih aktif. Lalu, bagaimana jika ada surat yang sudah inaktif atau sudah tidak aktif lagi, sudah tidak terpakai lagi? Nah, surat inaktif ini adalah surat yang sudah tidak digunakan. Biasanya surat ini sudah ada lebih dari 2 tahun yang lalu. Ini juga tergantung kebijakan dari perusahaan. Sebagai contoh, ini ada surat yang dari 2023. Lalu bagaimana cara kita mengatur surat yang tidak aktif? Nah, kita bisa memindahkan surat ini ke folder surat inaktif yang sudah saya buat di folder sebelumnya. Nah, cara untuk memindahkan folder ini ke folder inaktif adalah tekan titik di pojok kanan lalu ke organize dan move. Nah, di sini kita bisa memindahkan suratnya ke folder yang sudah dibuat, yaitu inactive folder. Chat situ. Lalu kita lihat foldernya sudah pindah ke inactive folder. Nah, untuk inactive folder ini sendiri tidak hanya ada satu folder ya. Jadi setiap abjadnya ada folder inaktifnya masing-masing. Nah, untuk kayak sebagai contoh, untuk abjad A dan abjad B itu dipisah, jadi punya masing-masing, tidak digabung. Jadi abjad A, B, C, D, E, F, G itu tidak ada yang digabung, jadi memiliki folder inaktifnya sendiri-sendiri, seperti itu. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.